Pemirsa, tim Garuda Muda tiba di tanah air usai berlaga di playoff Olimpiade Paris. Meski harus mengakui kekalahan saat melawan Gini, sambutan hangat terasa setibanya para pemain di Bandara Soekarno-Hatta. Ya, beginilah suasana kedatangan timnas U23 Indonesia di Bandara Soekarno-Hatta yang mendapat sambutan spesial, pemirsa. Kita lihat pelatih Sinteyong dan para pemain mendapat pengalungan bunga dari pengurus PSSI. Dan dalam keterangan singkatnya, Sinteyong mengapresiasi kerja keras dan kepercayaan diri para pemain tim nasional Indonesia U23. 일단 우리 선수들이 무엇보다도 상당한 자신감을 가졌다. 이게 뭐 AFF에서 경기하는 것이 아니라 우리가 AFC에 나가도 절대 밀리지 않는 그 선수들이 이제는 우리가 할 수 있다는 그런 자신감이 이번 대회에 있어서 가장 큰 수확이었다 생각하고 있고, 전반적으로 다시 또 자꾸 핑계 아닌 핑계가 될 수 있는 부분이 계속 얘기를 할 수 있는데, 카타르전부터 우즈베키 그리고 이라크전 영상을 제가 돌려보고 이제까지 제가 축구생을 거의 뭐 어떻게 보면 45년 정도 했다고 볼 수 있는데, 너무 아쉬운 점이 너무 많이 남아있다. 우리가 파리까지 가서 기니하고도 경기했을 때 그런 환경적인 여건 모든 것이 우리가 너무 열악했고, 이런 부분이 우리한테는 좀 아쉬웠던 부분. 그렇지만 우리 선수들이 마지막까지 자신을 갖고 최선을 다하는 모습, 그리고 자신감, 가장 큰 수확이었습니다. Dan untuk mengetahui keseruan berlibur di kawasan Ancol, Jakarta Utara, kami telah terhubung dengan rekan Hadisti Nur Afifa yang berada di lokasi. Selamat siang Hadisti, bagaimana suasana di Ancol saat ini? Ya, selamat siang Yudi. Saat ini saya tengah asik ikut bermain pasir di Pantai Lagon Ancol bersama dengan adik-adik ini. Nah, memang Pantai Lagon Ancol ini menjadi salah satu area yang paling digemari dan cenderung ramai karena selain harga masuknya yang cukup terjangkau, kemudian juga kawasannya yang cukup luas dan juga bersih, serta banyak sekali aktivitas yang dapat dilakukan di sini. Tentu ini menjadi paling cocok untuk masyarakat berlibur, memanfaatkan libur khusus di akhir pekan ini. Nah, memang untuk ragam aktivitas yang dilakukan di sini dapat dilihat ada yang bermain air, bermain pasir, bahkan juga ada yang menaiki wahana air yang tersedia. Nah, selain bermain di bagian pantainya, banyak juga para pengunjung yang hanya sekedar duduk piknik sembari menikmati makanan mereka, baik itu dibawa dari luar ataupun juga dapat dibeli, karena banyak sekali di sini yang menjajakan makanan di sepanjang area pantai Ancol ini. Nah, meskipun pada siang hari ini cuaca cukup terik, namun angin sepoi-sepoi ini masih terasa sehingga dapat dinikmati, dan tentunya ini sangat seru, sangat menyenangkan bagi anak-anak khususnya. Dan kalau dari pantauan saya, keramaian ini sudah terjadi bahkan sejak dari tadi pagi, dan bahkan semakin siang ini semakin ramai, sehingga bagi pemirsa Anda yang masih bingung jika berlibur harus kemana, nah Pantai Ancol ini sangat cocok bagi Anda karena melihat banyaknya aktivitas yang dapat dilakukan, kemudian juga suasana yang cukup sejuk di sini karena angin ini begitu terasa sepoi-sepoinya, dan juga Anda dapat sembari piknik bersama dengan keluarga dan anak-anak. Yudi. Baik, seru sekali ya bermain pasir, liburan di pantai di sana. Terima kasih Hadisti atas informasi yang disampaikan langsung dari kawasan Ancol, Jakarta Utara. Selamat bertugas kembali Hadisti. Pemirsa, pasca direvitalisasi, Taman Mini ini menjadi salah satu destinasi wisata favorit ibu kota. Konsep zero emission membuat pengunjung nyaman berwisata ataupun berolahraga keliling area Taman Mini. Taman Mini Indonesia Indah atau TMII masih menjadi salah satu pilihan favorit masyarakat untuk menghabiskan waktu liburan. Sejak pagi hari, pengunjung sudah memadati area Taman Mini untuk berwisata ataupun berolahraga. Taman Mini Indonesia Indah juga menyediakan bus keliling gratis untuk berkeliling area Taman Mini, seperti anjungan rumah adat daerah.
Pengunjung memang disarankan menggunakan bus keliling karena kendaraan pribadi tidak diperkenankan masuk. Selain anjungan, pengunjung juga bisa menikmati taman burung, berwisata sambil mengenalkan keanekaragaman satwa kepada anak-anak. Makin cakep sih, jadi waktu tadi pagi sepatu rodaan pun juga nyaman gitu kan, ada yang olahraga lari, sepedaan itu jadi nyaman banget buat olahraga gitu. Soalnya tadi nanya ke anak-anak, pengen lihat ikan apa burung? Nah burung, ya udah burung deh gitu. Ikan baru kemarin pergi ke akuarium, jadi burung deh. Tidak adanya kendaraan bermotor yang lalu lalang pun membuat pengunjung nyaman berwisata keliling Taman Mini. Tidak hanya itu, untuk sekarang ini di area TMII juga sudah didesain bebas kendaraan motor beremisi sehingga cocok sekali untuk berjalan-jalan dan menikmati keasrian pepohonan hijau yang ada di sini. Namun jangan khawatir, sudah disediakan adanya shuttle bus yang bisa nantinya untuk mengantar para pengunjung untuk berkeliling ke semua spot yang ada di Taman Mini Indonesia Indah. Dari Jakarta, Amrina Rida, Arit Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa ingin merasakan ngopi cantik di kafe, tapi yang tidak begitu-begitu saja, yang satu ini patut Anda coba pemirsa. Sebuah kafe di Kota Malang, Jawa Timur tidak hanya menawarkan kopi yang enak, tapi juga pengalaman unik melukis di atas kanvas. Anda siap menjadi seorang maestro? Kita lihat liputannya. Libur panjang akhir pekan, bingung mau nongkrong cantik di mana? Kafe unik di kawasan Taman Marjosari Kota Malang ini menawarkan sensasi berbeda. Tak hanya kopi nikmat dan suguhan menggugah selera, kafe ini memberi Anda kesempatan menjadi seorang maestro. Ya, Anda bisa menjadi maestro lukis di sini. Kafe ini menyediakan alat lukis lengkap. Anda bisa melukis di atas pilihan 3 media, art paper, kanvas, atau tote bag. Pengunjung kafe datang dari berbagai kalangan dan usia, dewasa, remaja, juga anak-anak. Mereka seolah penasaran rasanya menjadi seorang pelukis. Biasanya sih kalau saya kesini tuh buat ngeluangin waktu sih. Misal weekend bingung mau kemana, terus kayak buat ngelepas penat juga. Makanya saya kan sini, kebetulan hobi saya gambar walaupun gambarnya ya nggak terlalu bagus. Jadi saya kesini tuh kadang buat ngilangin stres saya. Kesini pengen ngelukis karena emang suka juga kan. Terus kalau di kamar sendiri ngelukis kan agak sumpek juga. Awalnya, konsep ini sengaja dibuat untuk mewadahi pengunjung yang ingin berkarya. Bahkan karya pengunjung seolah melengkapi keindahan dan keunikan kafe ini. Biasanya kafe-kafe itu konsepnya kan ngambil yang estetik gitu. Jadi kalau yang ini mungkin karena konsep estetik sudah sering gitu ya. Di sini selain ngambil konsep yang artsy juga estetik, tapi kita juga kayak menyediakan fasilitas untuk orang-orang berkarya gitu, berkesenian. Bagi pengunjung, kafe ini bukan sekedar tempat nongkrong, juga menjadi sarana menyalurkan bakat dan imajinasi. Bahkan bagi keluarga, kafe unik ini bisa menjadi sarana bonding, memperkuat ikatan keluarga. Bagaimana? Siap menjadi seorang maestro? Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Presiden terpilih Prabowo Subianto menyentil partai tertentu yang memonopoli Bung Karno di acara Rakornas Partai Amanat Nasional di Jakarta. Prabowo juga meminta agar yang tidak mau bekerja sama di pemerintahannya nanti tidak usah mengganggu. Presiden terpilih Prabowo Subianto menyinggung soal koalisi dan monopoli Presiden Soekarno oleh partai tertentu dalam acara BIMTEK dan Rakornas Partai Amanat Nasional yang digelar di sebuah hotel di kawasan Jakarta Selatan. Dalam acara tersebut, Prabowo dengan bangga mengaku di-endorse 3 presiden pada Pilpres 2024. Namun, nama Megawati Soekarno Putri tidak disebut Prabowo dalam Rakornas PAN ini. Dalam kesempatan yang sama, Prabowo juga menyinggung sosok Bung Karno. Menurut Prabowo, jika Bung Karno masih hidup, Bung Karno akan mendukungnya di Pilpres 2024. Ada yang ngaku-ngaku kan selalu bahwa seolah Bung Karno milik satu partai. Tidak, Bung Karno milik seluruh rakyat Indonesia. Feeling saya kayaknya beliau juga dukung saya juga kira-kira. Iya kan? Yang saya perjuangkan apa yang beliau cita-citakan. Indonesia berdiri di atas kaki kita sendiri. Indonesia tidak mau jadi darah bagi bangsa lain.
Selain membahas dukungan di Pilpres, Presiden terpilih Prabowo Subianto juga meminta agar yang tidak mau bekerja sama dengan dirinya di pemerintahan nanti tidak mengganggu. Prabowo menegaskan dirinya akan bekerja karena tidak ingin ada orang Indonesia yang menangis karena tidak bisa makan. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka mengeluarkan wacana penambahan kementerian dari semula berjumlah 34 menjadi 40 kementerian. Wacana ini pun menuai pro dan kontra. Wacana penambahan kementerian tercuat dari pasangan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka. Ditemui di Balai Kota Solo, Gibran tak menampik potensi penambahan kementerian, termasuk kementerian khusus untuk menangani program makan siang gratis yang menjadi program andalan di masa kampanye pemilu 2024. Oh, itu nanti ya, masih dibahas, masih digodok lagi. Tunggu aja ya, tunggu aja. Oh, kemarin sempat dibahas itu. Tapi tunggu dulu ya, tunggu dulu. Kemarin sempat dibahas. Seberapa urgensinya sih Mas untuk makan siang gratis? Kenapa harus dibuat dari sendiri? Ya, karena melibatkan anggaran yang besar. Distribusinya juga tidak mudah, logistiknya tidak mudah, monitoringnya juga tidak mudah. Ini makanya harus ya kita pengen program ini benar-benar bisa berjalan karena kita pengen program ini benar-benar bisa impactful, benar-benar bisa dirasakan oleh anak-anak sekolah. Prabowo Gibran disebut-sebut ingin menambah kementerian di masa pemerintahan mereka dari semula berjumlah 34 menjadi 40 kementerian. Sejumlah usulan kementerian baru pun bermunculan, di antaranya Kementerian Pangan Nasional, Kementerian Perpajakan dan Penerimaan Negara, Kementerian Pengelolaan Perbatasan dan Pulau Terluar, serta Kementerian Kebudayaan. Mengacu pada pasal 15 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, jumlah kementerian dalam satu kabinet diatur dengan batas maksimal sebanyak 34 kementerian. Jika undang-undang dirubah untuk mengakomodir penambahan kementerian, sejumlah pihak menilai hal itu syarat kepentingan politik. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, calon Wakil Presiden Pemilu 2024 Mahfud MD ikut mengomentari rencana penambahan menteri di Kabinet Prabowo Gibran. Mahfud khawatir penambahan menteri tersebut akan membuat praktek korupsi justru meluas. Hal tersebut disampaikan Mahfud MD saat menjadi pembicara di kampus UII Yogyakarta. Menurut Mahfud MD, gagasan penambahan menteri itu rutin dilakukan setelah pemilu. Mahfud khawatir penambahan menteri akan memicu kolusi semakin menjalar dan merusak tatanan negara. Mahfud juga menjelaskan ada celah untuk melakukan korupsi dalam setiap kementerian yang mendapatkan kucuran anggaran. Saudara sekalian, nanti orang bikin kegiatan pemilu menang, lalu karena terlalu banyak yang dijanjikan, menteri-menteri diperluas lagi. Menteri dulu kan 26, jadi 34. Nah, ditambah lagi. Besok pemilu yang akan datang tambah lagi jadi 60. Pemilu lagi tambah lagi. Karena kolusinya semakin meluas dan semakin minta rusak. Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas melakukan pengecekan sejumlah layanan ibadah haji di Madinah, Arab Saudi. Pihaknya memastikan layanan penyelenggaraan ibadah haji tahun ini lebih baik dibandingkan sebelumnya, termasuk layanan catering dan penginapan para calon jemaah haji. Gelombang pertama petugas penyelenggara haji Indonesia atau PPIH telah tiba di Madinah, Arab Saudi. 437 petugas langsung bersiap menyambut kedatangan jemaah haji kloter pertama yang akan berangkat 12 Mei esok. Termasuk Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas yang langsung mengecek sejumlah fasilitas untuk calon jemaah haji Indonesia. Mulai dari layanan hotel hingga layanan dapur catering Miss Mary Kitchen for Serve di wilayah Hatim, Madinah. Di mana Miss Mary Kitchen tahun ini melayani menu makan untuk 11.000 calon jemaah haji Indonesia setiap harinya. Dengan menyajikan beragam menu Nusantara mulai dari nasi kuning, nasi uduk, ayam goreng, telur orak-arik, opor ayam, rendang daging, ikan patin goreng, tahu dan tempe hingga beragam sayuran. Hanya itu, layanan catering di sini juga menyajikan 20% makanan ramah lansia. Untuk
Untuk menyediakan menu Nusantara bagi jemaah haji Indonesia, pihak catering mempekerjakan koki WNI asal Cipanas, Bogor. Menteri Agama Yakut Khalil Qomas juga memastikan layanan para calon jemaah haji Indonesia tahun ini lebih baik dibanding sebelumnya. Saya melihat ini bersih, dapurnya luas bersih, dan juga sudah ada alokasi sendiri untuk jamaah lansia 20% porsi ya, dari porsi yang total untuk dapur ini. Dan saya kira persiapannya sudah baik untuk konsumsi, dan mudah-mudahan ini ketika nanti melayani jamaah sudah sama dengan apa yang ditujukan kepada kita. Dengan ini saya yakin ini pelayanan kita akan bisa lebih baik daripada tahun lalu. Sementara para calon jemaah haji Indonesia yang akan tiba di Arab Saudi pada 12 Mei 2024 esok akan tinggal selama 9 hari di kota Nabawi sebelum berangkat menuju ke Mekah. Ada sekitar 106 hotel yang disiapkan untuk melayani para calon jemaah haji Indonesia selama di Madinah. Salah satunya Emir Elite Hotel yang dapat menampung kapasitas hingga 1.400 calon jemaah haji. Dari Madinah, Arab Saudi, Suhud iNews melaporkan. Menjelang kedatangan jemaah calon haji Indonesia, panitia penyelenggara ibadah haji di Arab Saudi terus bersiap. Lantas seperti apa persiapannya, dan berikut laporan rekan kami Suhud Nur Fadli. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di kantor urusan haji Indonesia daerah kerja Madinah atau Dakar Madinah yang berada di kawasan Jalan Asyuhada dengan jarak sekitar 3,5 km dari Masjid Nabawi. Di sini nantinya pelayanan jemaah haji Indonesia akan dipusatkan satu atap dan terpadu, di mana akan ada 13 layanan pokok dan fungsi yang akan dijalankan oleh sekira 437 petugas penyelenggara ibadah haji Arab Saudi tahun ini. Di sini pelayanan yang ada diantaranya adalah perlindungan jamaah, pelayanan jamaah lansia, pendampingan jamaah lansia, transportasi, akomodasi, hingga sekretariat. Kesemua layanan itu ditujukan untuk membuat kenyamanan bagi jamaah haji Indonesia sehingga ketika menjalankan ibadah haji bisa khusyuk dan merasa seperti di rumah sendiri. Dan bagi Anda jamaah haji Indonesia diharapkan atau diimbau, mengingat cuaca di daerah Madinah saat ini cukup terik, ketika siang menyapa sekira 40-an derajat Celcius, harap menyiapkan beberapa hal untuk dibawa sejak dari tanah air, diantaranya masker, kacamata, payung, serta tabir surya, sehingga teriknya panas sehingga panasnya udara di kota Madinah ini tidak mengganggu kenyamanan Anda dalam beribadah. Dari Madinah, Arab Saudi, Suhud Fadli iNews melaporkan. Haji Ramah Lansia, ini merupakan slogan penyelenggaraan ibadah haji pada tahun 2024 ini, pemirsa. Apa saja fasilitas yang disediakan untuk kelancaran ibadah serta kenyamanan jemaah haji lanjut usia? Ya, tahun ini Indonesia memberangkatkan 241.000 jemaah haji. Jumlah jemaah haji lansia tercatat ada 45.000 orang. 55 jemaah diantaranya berusia 96 hingga yang tertua ada yang berusia 109 tahun. Mulai di tahun ini, pemirsa, Kementerian Agama menambahkan QR Code berisi data riwayat kesehatan jemaah pada kartu identitas jemaah haji. Hal ini untuk memudahkan pelayanan kesehatan jemaah haji. Fasilitas ramah lansia dan ramah disabilitas mulai dari embarkasi di Indonesia hingga Arab Saudi. Mulai dari kursi roda, bus khusus lansia dan disabilitas, kemudian makanan khusus, serta petugas pendamping lansia. Di tahun ini, pemerintah juga menyediakan 3 bandara untuk fasilitas fast track. Ketiga bandara yakni Soekarno-Hatta di Tangerang, Adi Sumarmo Solo, dan Bandara Juanda Surabaya. Dengan demikian, proses keimigrasian jemaah sudah diperiksa dan diselesaikan di bandara keberangkatan tanah air. Selanjutnya, saat jemaah haji turun di Madinah atau Jeddah, bisa langsung menuju ke pemondokan.
Mulai tahun ini pemerintah Kerajaan Arab Saudi juga akan memberikan kartu pintar bagi jemaah haji. Kartu ini berisi layanan informasi ibadah haji serta sertifikat bukti telah melaksanakan ibadah haji. Pemirsa, musim haji 2024 membawa berkah untuk pengrajin gelang di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Para pengrajin kembali dipercaya Kementerian Agama untuk memproduksi ratusan ribu gelang yang akan digunakan para jemaah calon haji asal Indonesia. Musim haji menjadi berkah bagi Subandi, warga Desa Bangkalan, Kecamatan Kalinyamatan, Jepara, Jawa Tengah. Pria berusia 54 tahun ini kembali dipercaya oleh Kementerian Agama dalam memproduksi gelang yang akan dikenakan para jemaah haji asal Indonesia. Untuk tahun 2024, jumlah pesanan gelang mencapai 241.000 untuk jemaah dan 4.500 untuk petugas. Pembuatan gelang telah dimulai sejak 3 bulan lalu dengan melibatkan 250 orang sebagai pekerja. Bahan baku gelang menggunakan model jenis stainless steel khusus 304. Selain ringan, bahan jenis ini memiliki kelebihan tidak berkarat dan tidak menimbulkan alergi kulit pemakainya. Subandi dipercaya membuat gelang haji sejak tahun 2009 hingga sekarang karena mampu menjaga kualitas bahan baku dan hasil produksinya. Terima kasih, sangat membantu sekali masyarakat desa. Terbantu adanya gelang haji ini, UKM dan pendapatan ekonomi masyarakat bertambah adanya gelang haji ini. Kebetulan tiap tahun kami yang mengerjakan. Bagi jemaah calon haji, gelang bermanfaat sebagai identitas diri berupa nomor paspor, kloter, maktab, serta bendera merah putih. Dari Jepara, Jawa Tengah, Alif Sutarto, iNews melaporkan. Berbagai cara dilakukan para calon jemaah haji untuk menandai kopernya agar tidak tertukar. Di Subang, Jawa Barat, pemirsa, para calon jemaah haji memasang sendal, boneka, hingga peralatan dapur agar kopernya berbeda dengan yang lain. 432 koper calon jemaah haji asal Subang ini dikumpulkan di kantor Kementerian Agama Subang. Koper-koper milik calon jemaah haji asal Subang ini didata oleh petugas sebelum dibawa ke Bandara Kertajati, Majalengka. Namun ada yang unik dan berbeda dari koper para calon jemaah haji ini. Sebagian para calon jemaah haji sengaja memasang berbagai aksesoris di koper mereka. Mulai dari cangkir, plastik, sandal bayi, topi SD, celemek bayi hingga boneka. Pemasangan aksesoris unik ini sengaja dilakukan agar kopernya tidak tertukar dengan para calon jemaah yang lain. Menurut Kepala Kemenak Subang, pemasangan aksesoris di koper para calon jemaah haji ini merupakan inisiatif mereka. Padahal pihaknya sudah memberikan foto dan identitas di tiap koper. Memang ini salah satu strategi ya atau cara yang dilakukan para jamaah haji di masing-masing karum, di masing-masing regu dan karom sehingga memudahkan. Jadi kode-kode untuk memudahkan sebenarnya. Sebenarnya dari pemerintah sudah cukup dengan tutup atau bungkus koper ini sudah ada. Apa yang menjadi cirinya itu adanya identitas nama, nomor regu dan nomor rombongan serta embarkasinya. Rencananya 432 calon jemaah haji asal Subang yang tergabung dalam kloter 1 ini akan berangkat pada Sabtu dini hari ke embarkasi Indramayu. Sementara itu diketahui Kabupaten Subang sendiri pada tahun ini akan memberangkatkan 1.150 calon jemaah haji yang dibagi dalam 3 kloter. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan, iNews melaporkan. Kita ke berita olahraga, pemirsa. Tim Garuda Muda tiba di tanah air usai berlaga di playoff Olimpiade Paris. Meski harus mengakui kekalahan saat melawan Gini, sambutan hangat terasa setibanya para pemain di Bandara Soekarno-Hatta. Beginilah kedatangan timnas U23 Indonesia di Bandara Soekarno-Hatta yang mendapatkan sambutan spesial. Pelatih Sinteyong dan para pemain mendapatkan sambutan dan pengalungan bunga dari pengurus PSSI. Dalam keterangan singkatnya, Sinteyong mengapresiasi kerja keras dan kepercayaan diri para pemain.
Ya pemirsa, sejumlah supporter juga menyambut kedatangan timnas U23 dan memberikan apresiasinya. Kelompok supporter yang datang mengapresiasi perjuangan Garuda Muda. Dari bandara timnas U23 langsung menuju ke hotel di kawasan Jakarta Pusat. Kita lihat ini ya, Rizky Ridho dan kawan-kawan yang kemudian akan beristirahat terlebih dahulu sebelum mereka kembali ke kotanya masing-masing. Sementara itu pada awal Juni nanti, agenda timnas padat pemirsa untuk timnas senior akan menjalani kualifikasi Piala Dunia melawan Irak. Dan terdapat sejumlah pemain-pemain yang berasal dari timnas U23 ini yang kemungkinan akan juga kembali dipanggil oleh Sinteyong. Segini yuk. Pemain timnas U23 mengucapkan terima kasih kepada rakyat Indonesia atas dukungannya selama turnamen. Meski tidak lolos ke Olimpiade, namun para pemain berjanji akan terus berusaha memberikan yang terbaik untuk ke Indonesia. Kemarin setelah pertandingan langsung dijahit 5 jahitan dan masih belum kering, kata dokternya tunggu 4 hari baru bisa nggak tahu diapain lagi nanti, tunggu 4 hari katanya. Kita Fernando, ini perjalanan panjang di Piala Asia U23 sampai kemarin melawan Gini, gimana ini adakah menjadi suntikan moral untuk nanti sampai ke kualifikasi Piala Dunia? Apa aja pelajaran yang didapat kemarin di Piala Asia U23? Ya, ini pertama kali kita lolos di semifinal dan juga kemarin kualifikasi buat Olimpik ya. Jadi banyak pelajaran untuk kita terus berbenah dan juga kita awalnya sama-sama ingin target itu masuk Olimpiade ke satu tim ini karena ya takdir berkata lain, jadi kita harus banyak belajar di kemudian hari itu. Dan ya, yang pastinya kan sepak bola kita sekarang mulai berkembang dan ya dari kami juga pemain kita juga berharap sepak bola Indonesia sudah berkembang dan semoga juga sepatannya bisa lebih berkembang lagi juga dari kami pemain ya. Mungkin itu. Dengan kemarin ini pelajaran apa sih yang diambil selama pertandingan kemarin? Oh, banyak hal pelajaran yang kita ambil karena juga kan kita udah kumpul sangat lama, terus udah satu bulan lebih ya, 1 bulan. Terus juga kita dari kita dianggap tim sebelah mata dan akhirnya kita bisa sampai di semifinal ya, itu juga sesuatu yang harus kita apresiasi dari seluruh kerja keras pemain dan pelatih juga. Terus dan apa lagi? Ya bersyukur juga dan juga pastinya nggak berhenti sampai sini, kita terus ingin maju lebih baik ke depannya, itu aja sih. Dari sisi permainan selama ini dengan pemain naturalisasi itu apa dari teman-teman yang dari Indonesia, dari pemain lokal yang bisa didapat? Ya kalau kita kan sebelumnya udah kumpul juga ya Mas, ada training camp, jadi berapa hari pun kita sudah mengalami kecocokan lah karena banyak pemain dari U23 ini kan campuran dari yang senior, jadi nggak ada perbedaan jauh lah antara buat adaptasinya, itu aja sih. Iya, karena juga mungkin karena kita sudah melakukan training camp juga ya Kak. Jadi chemistry kita sudah saling tahu satu sama lain. Jadi nggak ada perbedaan yang signifikan banget. Makanya di setiap pertandingan kita melakukan apa yang diberikan pelatih dan kita semua paham satu sama lain. Fernando, kemarin gimana melihat Witan jadi kapten memimpin pas laga lawan Gini? Melihat sosok pemimpinannya di lapangan seperti apa? Terus Witan gimana nih jadi kapten untuk pertama kali, perasaannya seperti apa dan beban sih jadi kapten kemarin pas lawan Gini? Kalau dulu. Witan dulu mungkin. Kalau saya, menurut saya siapapun kaptennya di dalam lapangan semua berhak bicara, semua berhak saling tegur satu sama lain. Sebagai kapten menurut saya itu diberikan tanggung jawab lebih sama pelatih, sama coach Shin. Jadi ya saya
hanya bisa melakukan yang terbaik di lapangan gitu aja. Kalau saya siapapun yang jadi kapten saya percaya, dan juga saya tahu itu pilihan dari pelatih semua, dan pasti apapun itu kita semua di lapangan sama, tapi kapten itu adalah ya yang memimpin kita di lapangan, itu aja sih. Terakhir dong, untuk pesan untuk supporter yang sempat kan waktu lawan Irak ada beberapa pemain yang dihujat habis-habisan dengan supporter. Ada pesan khusus nggak buat supporter ke depannya untuk jangan seperti itu atau seperti ini? Kan termasuk yang jadi bercanda. Enggak ada sih, kalau menurut saya kan kita semua sekarang sepak bola kita yang seperti saya bilang tadi, sepak bola kita lagi berkembang ke hal positif, jadi semoga juga supporter juga bisa mensupport lebih baik lagi, kalaupun mengkritik ya mengkritik yang lebih positif lagi, ya mungkin seperti itu aja.